Gus Dur kerap diikat dengan tambang di tiang bendera di depan rumah sebagai hukuman untuk sikap nakalnya. Ketika belum genap berusia 12 tahun, Gus Dur sudah 2 kali patah lengan akibat kegemarannya memanjat pohon. Beberapa kali Gus Dur ditegur oleh ibunya soal kebiasaannya membaca. Jangan terlalu banyak membaca, nanti matamu rusak. Begitu kata sang bunda. Gus Dur sering membolos dan memilih pergi ke perpustakaan serta menonton film di bioskop. Meski terlahir sebagai anak Wahid Hasyim, Gus Dur tumbuh seperti anak-anak seusianya. Dia juga nakal, bahkan bisa dibilang berperilaku nyeleneh karena sikap nakalnya tidak bisa ditekan oleh ayahnya. Gus Dur kerap diikat dengan tambang di tiang bendera di depan rumah sebagai hukuman untuk sikap nakalnya. Ketika belum genap berusia 12 tahun, Gus Dur sudah 2 kali patah lengan akibat kegemarannya memanjat pohon. Pertama kali lengannya patah karena terjatuh dari pohon akibat dahan yang dia injak patah. Kisahnya, waktu itu dia mengambil makanan dari dapur lalu memakannya di atas pohon besar. Karena keenakan di atas pohon, dia sampai tertidur, lalu menggelinding dan terjatuh ke bawah. Waktu itu dia mengalami patah tulang serius, sehingga tulang lengannya menonjol keluar. Dokter pertama yang merawatnya khawatir, kemungkinan dia akan kehilangan tangannya. Beruntung, karena kecekatan dokter, tangannya bisa disambung kembali. Di balik tingkah nakalnya itu, Gus Dur kecil juga dikenal sebagai pecandu buku bacaan. Beberapa kali Gus Dur ditegur oleh ibunya soal kebiasaannya membaca. Jangan terlalu banyak membaca, nanti matamu rusak. Begitu kata sang bunda sambil membolak-balik halaman novel sastra putranya yang baru berusia 10 tahun. Dia benar-benar memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Dia juga kerap berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia itu, dia sudah akrab dengan buku-buku serius dari filsafat, cerita silat, sejarah, hingga sastra. Sejak duduk di sekolah menengah ekonomi pertama, SMEP, Gus Dur sudah menguasai bahasa Inggris. Dalam waktu 2 tahun, saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, dia sudah melahap beberapa buku bahasa Inggris. Di antaranya Das Kapital karya Karl Marx, buku filsafat Plato, Thales, novel karya William Bochner. Namun saat di SMEP itu, Gus Dur pernah tidak naik kelas. Konon, dia mengaku kehilangan gairah sekolah karena tidak mendapat teman yang mengerti pikirannya. Akibatnya, Gus Dur sering membolos dan memilih pergi ke perpustakaan serta menonton film di bioskop. Bahkan seringkali dia lebih memilih sepak bola ketimbang sekolah. Walhasil, Gus Dur tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada Kyai Ali Maksum di Pondok Pesantren Kerapia dan belajar di SMP. Lagi-lagi Gus Dur memberontak.
Dia merasa aturan di pondok pesantren terlalu ketat, sehingga dia meminta izin ke ibunya untuk kos di luar pondok. Pada akhirnya, dia kos di daerah Kauman, di lingkungan sekitar Keraton Yogyakarta. Dia tinggal di rumah Haji Junaid, seorang tokoh organisasi Islam Muhammadiyah. Haji Junaid merupakan sahabat dekat Kiai Haji Wahid Hasyim, ayah Gus Dur. Selain nyantri di pondok pesantren, dia juga melanjutkan pendidikan di SMP. Benar saja, sejak kos itu Gus Dur semakin giat belajar. Di sekolah, kemampuan Gus Dur meningkat, terutama pengetahuan bahasa Inggrisnya. Akhirnya pada 1957, dia lulus SMP, lalu pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan Muslim di pesantren Tegalrejo. Di Magelang, Gus Dur mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat. Menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun yang seharusnya 4 tahun. Sampai jumpa di NU Design Center berikutnya.